Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berjumpa lagi dengan GB Lampera dalam ibadah online. Saat ini kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan Mei. Semoga kita selalu di dalam lindungan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Yesus. Amin. Saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau
atas segala penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada yang dapat menandingi Tuhan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan apapun yang kami berikan, pujian, penyembahan, tidak mampu Tuhan menandingi kebaikan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami ucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami memuji dan menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan, untuk berjumpa dengan Kau dalam hadirat-Mu. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin, haleluya. Kita percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita mau bersemangat, bersukacita dalam memuji Tuhan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya lebih bersukacita lagi karena kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, haleluya, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik. Saat ini saatnya kita datang kepada Tuhan, berdiam di bawah kaki Tuhan. Kita mau tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Jadi kita selalu seturut dalam kehendak-Nya dan dalam jalan-jalan-Nya. Ini kami Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam bersehati
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau melayani, kami mau mengasihi-Mu dengan seluruh hidupku, seluruh keluargaku. Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Kau Allahku yang dahsyat. Oh, Jesus, You are my strength. Terima kasih kalau Kau ajarkan kami cara untuk membangun keluarga kami yang lebih kokoh lagi ya Tuhan. Kami percaya Kau beracara buat semua keluarga Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kau mencintai, Kau bangun lagi sesuatu yang telah runtuh. Kau buat sesuatu bangunan dengan pondasi yang lebih baru yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan hati kami yang luka. Yes, Jesus. Sembuhkan hati kami yang sudah penuh dengan kepahitan Bapa. Terlalu banyak keluarga yang roboh, terlalu banyak keluarga yang kecewa. Tapi hari ini Kau justru membangun sesuatu yang baru dalam hidup kami. Ajari kami mengampuni, ajari kami punya hati yang baru, ajari kami punya kemampuan untuk membangun kasih yang mula-mula Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang bukan daripada-Mu, kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun keluarga kami tidak sempurna, keluarga kami rusak, keluarga kami bobrok, tapi kami mau merendahkan hati kami Tuhan, kami mau Kau bentuk lagi. Ini kami, ini hidup kami. Kami mau seperti orang-orang yang berkenan di hadirat-Mu. Kami mau Tuhan, kami sungguh mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang percaya dan punya iman bahwa keluarga ada dibentuk lebih kokoh lagi, kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sudah kembali ke kota Anda masing-masing? Saya harap Anda sudah kembali dengan selamat, saudara.
Saudara, membangun keluarga yang kokoh itu menentukan masa mendatang. Kalau sekarang kita nganggap remeh, silahkan. Suatu hari nanti di masa mendatang Anda akan menuai sesuai dengan taburan Anda. Hidup itu bukan hanya untuk menghasilkan warisan duniawi, warisan uang, warisan aset saja. Karena kalau hidup itu hanya untuk menghasilkan warisan duniawi, warisan uang, warisan aset, itu sasaran hidup yang dangkal, saudara. Karena Tuhan itu akan mengizinkan Anda untuk dibangun sesuatu yang dari dalam, sehingga itu terpancar keluar. Kalau Tuhan tidak mau repot, Anda dikasih uang aja beres, dikasih emas-emasan beres. Mau kiamat terserah, mau rusak terserah, mau hancur terserah. Nih lu mintanya uang, ku kasih uang, lu minta emas, ku kasih emas. Tuhan tidak peduli sama Anda. Wah, bablas kabeh, saudara. Itulah hidup itu tidak hanya untuk menghasilkan warisan dunia. Menghasilkan warisan dunia boleh, bukan tidak boleh. Menghasilkan warisan aset, emas, berlian, terserah nggak apa-apa itu boleh. Tapi hidup bukan hanya untuk menghasilkan warisan dunia. Itu sasaran hidup yang dangkal, saudara. Kalau Anda terus-teruskan di masa mendatang, Anda akan menuai sesuai dengan taburan Anda, saudara. Kita sudah belajar Daud. Daud tidak hanya menyembah Tuhan. Minggu lalu kita baca, mari kita baca sekali lagi supaya Anda mengingatkan saja. 2 Samuel pasal 23, kita baca ayat 1-5 saja, saudara. 2 Samuel pasal 23 ayat 1-5 dikatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Dikatakan roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Ingat, dalam keluarga Daud pun dia memerintah manusia yang ada di keluarganya dengan adil. Memerintah rakyatnya, keluarganya, sekitarnya dengan adil. Memerintah dengan takut akan Allah. Dikatakan berikutnya, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Teratur dalam segala-galanya. Dan terjamin, saudara. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Kalau Anda hidup sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan, dikatakan, segala keselamatan Anda dan saya dan segala kesukaan Anda dan saya, Tuhan yang menumbuhkan. Itulah kenapa kekuatan dalam hidup itu bukan berasal dari kuat gagah kita, bukan berasal dari harta yang kita punyai, bukan dari kepandaian kita. Tapi kekuatan kita itu berasal dari Tuhan, dari lutut yang mau berdoa, dari hidup yang mau dituntun oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, seperti fajar, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Saudara, kalau kita malam hari kan enggak ada sinar kecuali lampu. Lampu itu tidak bersuara, tapi lampu bercahaya. Jadi enggak bahasa kakean banyak ngomong. Lampu itu bersuara, tidak bersuara tapi bercahaya. Itu tanda-tanda orang yang dewasa. Dewasa ini dunia sedang mencari teladan gaya hidup yang berbeda. Dunia ini mencari anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya, yang punya gaya hidup yang berbeda. Yang duniawi, bosen. Ngejar
keduniawian terus, enek. Dunia itu sedang mencari teladan gaya hidup anak-anak Tuhan yang berbeda. Yang apa Pak? Yang suci dan bercahaya. Enggak kebanyakan ngomong tapi bercahaya. Amin saudara. Daud itu bukan hanya menyembah Allah loh saudara. Daud membangun hubungan. Hubungan yang berkualitas dengan Allahnya. Itulah kenapa kalau kita punya hubungan yang berkualitas dengan Allah kita, percayalah pada apa yang Anda sudah doakan. Karena hubungan kita sudah berkualitas. Bukan pada apa yang kita khawatirkan. Sudah didoakan ya nggak usah khawatir. Ngapain khawatir? Suatu hari ada cerita tentang seorang mbah-mbah. Namanya Mbah Pon. Penjual gudeg di pojokan pasar Beringharjo, Jogja. Saya ini juga penggemar gudeg, saudara. Mbah Pon yang jual gudeg di pojokan pasar Beringharjo, Jogja, punya 5 anak yang kuliah. Yang 2 dari 5 anak, 2 anak kuliah di UGM. Hebat kan? 2 lagi kuliah di ITB. 1 anaknya kuliah di UI, hebat kan saudara. Cuma penjual gudeg di pojokan pasar Beringharjo, Jogja. Mereka sekolah sampai jenjang kuliah, saya sempat berpikir pasti beasiswa. Tanpa beasiswa saudara, hebat kan? Tanpa beasiswa. Siang itu Mbah Pon duduk di depan para seminar, peserta seminar, jadi diundang seminar. Peserta ini antusias. Ingin belajar kesuksesan dari Mbah Pon, seorang Mbah Pon penjual gudeg di pojokan pasar Beringharjo, Jogja. Saudara, namanya seminar, banyak orang bebas bertanya. Banyak pertanyaan dilemparkan sama Mbah Pon. Tapi tidak ada jawaban Mbah Pon itu yang wow gitu loh, yang bisa memuaskan hati pesertanya. Misalnya nih contohnya, ketika ada pertanyaan, bagaimana kiat mendidik anak? Anda tahu jawabannya Mbah Pon apa? Jawabannya hanya, ya biasa saja katanya. Kalau nakal, ya dinasehati. Mbah Pon jawabannya orang kakan mubang-mubang diplomasi, ngatur skenario. Enggak, jawabannya bagaimana kiat mendidik anak? Jawabannya simpel, ya biasa saja. Kalau nakal ya dinasehati, simpel kan. Lalu ada orang tanya pertanyaan soal pembayaran kuliah anak-anaknya. Gimana Mbok cara jawab bayar kuliahnya? Mbah Pon jawabnya santai banget. Pas waktu bayar sekolah, yo dibayar katanya. Cuma gitu aja, gak ada yang lain. Peserta sampai loh, kok cuma ngono jawabannya gitu kan? Ya Mbah Pon mau gimana lagi? Peserta seminar sudah gak tahu lagi mau tanya apa. Pertanyaannya tuh sudah diharapkan dijawab dengan diplomasi yang indah. Mengalur seperti intonasi nada lagu ya. Sampai speechless, gak ada pertanyaan lagi, gak tahu mau tanya apa karena gak ada jawaban yang spesial dari seorang Mbah Pon. Hingga seorang peserta akhirnya tanya, Mbah Pon, apa enggak pernah punya masalah? Anda tahu jawabannya apa? Dengan wajah bingung, Mbah Pon balik bertanya, masalah itu apa toh dari ini? Masalah yang disebut masalah itu seperti apa toh katanya? Peserta akhirnya ngasih contoh, ini loh Mbah. Misalkan pas sudah waktunya bayar sekolah, nggak ada uangnya. Terus gimana Mbah? Itu kan masalah. Oh Mbah Pon mudeng akhirnya. Dengan tersenyum Mbah Pon menjawab, oh itu toh. Ya gampang saja kata Mbah Pon. Kalau pas nggak ada uang, saya minta ke Gusti Yesus. Lah ternyata besoknya ada pesanan gudeg sampai diborong gudeg saya. Makanya besoknya saya punya uang buat bayar kuliah. Beres. Jawaban Mbah Pon itu ngaploki bahasa Surabayanya, bahasa Semarangnya, bahasa Indonesianya menampar para peserta seminar yang notabene orang-orang pintar dan terpelajar. Mbah Pon tidak tahu apa itu masalah sehingga enggak pernah menganggap hidupnya ada masalah. Saudara, bagaimana mungkin masalah datang dalam kehidupan Anda dan saya?
Bagaimana bisa ada masalah dalam kehidupan Anda dan saya bila hanya Tuhan yang hanya Anda jadikan sandaran dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Selalu positif, selalu bersyukur, selalu bahagia, saudara. Itulah kenapa pesan moral ini singkat. Percaya kepada Tuhan, selalu cukupkan kebutuhan. Bahkan tanpa sedikit pun khawatir. Saudara, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, itulah kenapa lampu itu enggak banyak ngomong kayak Mbah Pon. Lampu rak kakean ngomong. Tapi lampu itu bercahaya, yang juga katakan amin. Itulah kenapa Daud membangun hubungan yang berkualitas dengan Allahnya, dengan keluarga intinya, dengan rakyatnya, dengan masyarakat sekitar. Dikatakan orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Itulah janganlah kita lebih bebal dari setan. Minggu lalu saya ceritakan, setan aja menyembah Allah, saudara. Maka kalau Anda cuman sekedar menyembah Allah, setan aja menyembah Allah, saudara. Janganlah kita lebih bebal dari setan, lebih sesat dari iblis, karena kita bukan setan, lebih setan dari setan, bukan kan? Kita bukan lebih iblis dari iblis kan? Iblis saja menyembah Allah. Iblis itu menyembah Yesus Kristus, anak Allah. Mosok toh Pak? Ora percaya. Makanya ngajak kita tuh jangan hanya berhenti sampai hanya menyembah Allah. Jangan berhenti hanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan berhenti hanya sampai situ. Mari kita buka, kalau Anda nggak percaya apakah iblis itu menyembah Allah, mari kita buka Markus pasal 5 ayat 1 sampai 7. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata apa? Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Wah, ini iblis ngayalan berarti. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Oh kuat ini, ikut binaraga, fitness terus mungkin. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Oh, hebat kan, manusia yang lain kalah. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Anda sering keliaran di kuburan enggak? Kalau Anda sering keliaran jangan-jangan sahabatan sama yang kayak gini. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Perhatikan. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, baru dari jauh loh saudara, berlarilah ia mendapatkannya, perhatikan, lalu menyembahnya. Loh, menyembah kan? Ki setan ini fitnesan iki. Tapi ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak apa saudara? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Loh, iblis loh, ngerti nih Yesus ki anak Allah yang maha tinggi. Lah kok saya kemarin rekaman dikasih pertanyaan, Yesus ki Tuhan pora atau anak Allah pora atau? Ya ampun.
Iblis lo ngerti, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku katanya. Berapa banyak orang tuh memusingkan, Allah kok beranak ngono. Ya ampun, memangnya kalau kita atau anak Semarang terus kota Semarang beranak gitu lah. Iblis saya ngerti, saudara jangan jadi lebih iblis dibanding iblis, jangan jadi setan lebih setan dibanding setan. Saudara. Sadar, wake up, ngomong kiri kanannya, sadar, lagi ngerti aku, nek iblis iku menyembah Allah loh, dan menyembah Yesus Kristus, anak Allah. Nek awake dhewe cuma tekan kono tok, ndak mau dibentuk Tuhan, loh berarti kita setara atau saudara? Ayo sadar, bangun hubungan ilahi, jangan bangun roh agamawi. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa kalau kita lanjutkan ciri-ciri keluarga yang kokoh. Masih ingat yang pertama apa? Mengasihi itu Tuhan. Rak cuman kenal, rak nyembah, rak cuman kenal dan menyembah. Kasih Tuhan. Yang kedua apa saudara? Mengasihi sesama anggota keluarga saudara. Orang yang dirasuki setan tuh lihat dong. Ngebuki dirinya dengan batu, dirantai gak iso. Ketemu Tuhan Yesus datang. Menyembah. Anda jangan kayak gitu. Kasihi sesama anggota keluarga Anda. Jangan Anda kalau marah kayak saya mecahi kocok, gebuki tembok, wong nang dalan dikamplengi. Anda tuh iblis apa manusia kan gitu kan. Saya tuh melihat diri saya dulu kayak iblis. Makanya saya malu. Yang ketiga, ciri-ciri keluarga yang kokoh yang ketiga apa? Milikilah komunikasi yang baik. Belajar kayak Mbah Pon lho rak kakean ngomong. Tapi begitu ngomong skakmet. Nah, sampai bingung tanya apa, skakmet soalnya. Belajar loh dari lampu, rak kakean ngomong, bercahaya, berguna. Kolose 4 ayat 6 dikatakan apa? Hendaklah kata-katamu, kalau ngomong, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau sampai Anda ngomong tuh penuh kasih. Bapak sampai sekarang masih marah? Enggak pernah. Saya cuma diem, ketop. Kadang-kadang speechless Pak, iya. Pengen ngerembat orangnya, kepengen tak ngerembat orang yang kalau yang salah. Tapi saya belajar diem. Ngapain? Orang salah dikasih tahu, jangan dipukuli. Anak nakal ya diberitahu. Saya tuh belajar. Dan saya malu. Ngamuk, handphone saya tak balang. Mari ngono, handphone rusak, beli pakai uang saya. Oh gila kan. Saya pernah marah di kantor. Gypsum saya pukul, pecah. Di kantor saya ada wartelnya, tak pukul, 2 tembus. Saya habis berapa buat gypsumnya. Pintu kamar saya bolong. Saya beli pintu 2 juta lebih, hampir 3 juta. Lah buat apa? Saya pikir-pikir, lah kok aku marah kok malah aku bayar gitu. Anda mau niru saya, silahkan. Saya aja gak mau, saya aja gilo saudara. Anda kalau marah sama anak yang benar, jangan beraninya sama anak kecil. Sama pintu Pak, pintu Anda bayar sendiri pakai uang. Lebih baik Anda bisa buat beli makanan, bisa bayar uang sekolah. Ngapain tuh nendang-nendang pintu ngapain? Kalau negur dengan bahasa kasih, saudara orang yang memiliki hati yang punya belas kasihan, maka hati yang punya belas kasihan, maka kata-katanya juga penuh kasih. Orang yang memiliki hati yang berbelas kasih, hidupnya diberkati dan dipelihara Tuhan, bahkan sampai dengan keturunannya. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi. Kenapa saya bertobat dan tidak pernah mukul-mukul?
Orang yang punya hati yang berbelas kasih. Anak saya nakal Pak, kasihan berarti. Loh kok kasihan Pak? Berarti dia kurang belas kasihan. Saya punya tim kerja seenaknya sendiri Pak, kasihan. Kenapa kasihan? Dia nggak tahu artinya kalau dipecat nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa makan. Dia nggak tahu aja. Kalau diteruskan bisa dipecat, kasihan. Oh gitu Pak ya? Iya. Orang yang memiliki hati yang berbelas kasih, maka tutur katanya seperti Daud, senantiasa kata-katamu penuh kasih, kayak Kolose 4 ayat 6 tadi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Orang yang memiliki hati yang berbelas kasih, hidupnya diberkati dan dipelihara Tuhan, bahkan sampai dengan keturunannya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Pahami saudara, pahami. Saya aja yang letak lebih iblis dibanding iblis saja bertobat. Sekarang jadi pendeta malahan. Dulu saya ngerokok, sudah lama saya berhenti merokok. Punyalah komunikasi yang baik. Komunikasi itu pilar utama dalam membina hubungan keluarga. Keluarga yang kuat selalu mengedepankan komunikasi. Komunikasi dalam mengatasi masalah, komunikasi dalam mengambil keputusan yang penting. Butuh komunikasi, bukan teriakan. Ngapa sih message-nya sama, pesannya sama, kenapa nadanya kok jengat gitu loh. Kenapa kok nadanya ngangkat? Biasa aja. Lah Bapak kalau ngomong ngangkat terus, ini bawaan air. Maksud saya bukan begitu. Kalau ngomong sesuatu, kalau Anda sedang membahas sesuatu masalah, atur nadanya saudara. Kalau saya tidak ngatur nada, gremeng. Jadi kita harus bahasa kasih semuanya. Maka kita harus mengandalkan Tuhan sampai akhir hayat. Amin. Turu kabeh Pak. Mama, aku capek, bisa tolong keroi enggak? Kan enak. Nggak usah pakai nada salah. Aku kesel, tolong keroi. Lu kiki jaluk tolong mau jaluk geger gitu kan. Saudara, komunikasi itu pilar utama untuk bina hubungan dalam keluarga maupun dengan tim kita maupun bermasyarakat. Saudara. Komunikasi yang tidak lancar seringkali menimbulkan prasangka dan kecurigaan yang berlebihan. Kalau Anda sedang nadanya jengat kayak gitu, aku masuk angin, tolong ngeroi. Anda tuh bisa dipunya prasangka sama anak Anda sama istri Anda, mikir semua. Loh ki janjane ki mau ki kerja. Kerjane ki nang ndi to? Kan duduk dadi kuli to janjane to. Kok masuk angin ki kenapa berprasangka? Jangan-jangan ke hotel nih sama cewek ini berprasangka lain, kecurigaan yang berlebihan. Memicu hubungan Anda tidak harmonis. Padahal cuma nada, tadi di kantor saja, nggak kemana-mana, selingkuh pun tidak. Cuman kesentorasi, masuk angin, makanya ngomong yang enak. Mama tolong aku ki masuk angin, tolong keroi ya sayang, kan enak. Kalau capek tidur, jangan capek marah-marah saudara. Gak ada hubungannya capek sama marah-marah. Kalau lapar, makan. Ngomong kiri kanannya, kalau capek, tidur. Ora usah ngamuk-ngamuk. Kalau pegel kabeh, ya pijet. Gampang kan? Masuk angin ya kerokan. Kasih tolak angin. Kasih antangin, malah sponsor malahan. Kepala sakit minum obat. Kerokan, masuk angin kerokan. Ojo ngamuk-ngamuk. Saudara, pasangan dan anak kita tuh perlu mendengar kata-kata apa? Aku mengasihimu. I love you so much. Papa sayang kamu ya sayang. Mama sayang kamu ya sayang. Bukan cuma sih, wis belajar belum? Yang benar nilainya, belajar sana. Kalau belum saya belajar, gak usah tidur. Saya beritahu, saya digitukan dari kecil saudara. Malah jadinya apa? Ora belajar. Anda main ke rumah saya, tak carikan. Soalnya kan sudah ketumpuk-tumpuk dulu ketemu. Nilai saya 0 saudara. Ada yang 0,8. Ada yang 2,8, ada yang 4,6. Semakin dibentak, semakin tak geledaki.
Orang-orang yang nakal dan super nakal itu tidak butuh dionek-onek. Anak-anak yang sangat nakal itu hanya butuh ngomong apa? Aku mengasihimu nak. Peluk dia. Peluk. Gandeng dia. Dia butuh kasih sayang. Bukan butuh cercaan dan maki-maki Anda. Punya komunikasi yang baik. Istri bantui Anda kerja capek, pulang bu pisu-pisui. Padahal misik nyapu ngepel meneh, urung punya pembantu. Lah memangnya Anda siapa? Gebyur banyu pel mudiar. Santai gitu loh kalau ngomong. Kalau minta tolong tuh santai gitu loh. Saudara, komunikasi yang Anda bangun dengan baik itu akan membentuk keluarga yang kuat. Yang ketujuh katakan amin. Yang keempat, ciri-ciri keluarga yang kokoh. Apa saudara? Baca sama-sama yang keras. Menghormati satu sama lain. Belajar menghormati orang lain. Karena yang paling terhormat bukan cuma Anda dan saya. Orang lain itu juga terhormat di hadapan Tuhan. Nilai kita sama. Anda mau pendeta, mau evangelis, Anda mau suami istri, pekerjaannya apapun, suami Anda mau jadi, mohon maaf tidak menyinggung profesi apapun, suami Anda mau jadi tukang becak, kayak kuli, kayak mereka itu butuh dihormati. Nah, saya cuma pelajar Pak, ya, emang kalau masih pelajar ya pekerjaannya ya belajar. Itu saudara ibu rumah tangga kerjanya jadi ibu rumah tangga. Mendidik anak, mengurus rumah. Dihargai. Yang selalu saya dengar ya, saya golek duit sopo, saya ngatur sopo. Loh, Anda cuma golek loh, belum tuh dapat loh saudara. Anda cari uang tuh jangan GR, belum tuh dapat. Kalau Tuhan tidak buka jalan mau apa? Terus kalau yang tidak cari uang terus Anda tidak hargai itu. Anak Anda belajar mbok onek-onek, yang cari uang itu siapa gitu kan. Nilai itu harus 100. Ya tinggal tak nilai dhewe tuh, rasa sekolah tak nilai dhewe lah beres. Roma 12 ayat 10 berkata apa? Bapak kalau ngomong kok, saudara, keluarga saya tidak kebagusan. Background kami itu memang bukan pendeta. Dan kita ini sakit jiwa semua, anak papa saya itu mana ada yang tidak sakit jiwa, loro jiwa kabeh. Kalau tidak percaya tanya mama saya. Kalau perlu ada, kalau anak mama papa saya masih hidup tanya, anakmu loro jiwa kabeh. Edan Pak, ya mungkin lebih dari edan malahan. Kalau bapak bisa jadi pendeta, sudah bertobat saudara. Roma 12 ayat 10 ngomong apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang setuju katakan amin. Memberi hormat itu bukan sekedar karena budaya Anda. Bukan karena budaya. Namun karena punya pemahaman yang benar tentang pribadi orang lain menurut kacamatanya Tuhan. Itu umat Tuhan saudara. Kita menghormati anggota keluarga kita tuh karena mereka adalah pribadi-pribadi, katakan sama-sama dengan saya, anggota keluargaku. Adalah pribadi-pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Peran keluarga dalam menciptakan budaya saling menghormati ini sangat penting. Ciptakan budaya, saya menciptakan budaya. Kalau ada tamu, saya panggil anak saya, Koko Brandon ngomong, halo Om, halo Tante. Kalau enggak, ngelewes. Bes ngono saudara. Kalau mau makan, ngomong satu-satu. Makannya Om, makan Tante, makan ini. Kalau mau pulang pamit, ora beledang kayak maling. Itu butuh diciptakan loh saudara budaya seperti itu. Budaya saling menghormati, ini penting. Mengingat keluarga adalah tempat pertama di mana setiap pribadi di dalamnya akan terbentuk. Kalau anakmu parah,
masa depannya parah, yang disalahkan Anda dulunya bagaimana didik keluarganya. Anda pikir keluarga pendeta kebal apa? Anda pikir bisa banyak pelayanan terus Anda tanpa punya tanggung jawab didik keluarga, terus masa depan anak Anda pasti berhasil apa? Ingat, orang yang punya hati berbelas kasih, hidupnya diberkati dan dipelihara Tuhan, bahkan sampai keturunannya. Orang yang punya berbelas kasih dengan dirinya, keluarganya, dan orang sekitar. Bukan hanya orang lain, dirinya juga dikasih dong. Anda mau mengasihi orang lain tanpa Anda peduli dengan diri Anda sendiri, Anda mau care sama orang lain, Anda gak peduli diri Anda sudah masuk angin, sakit, Anda gak peduli. Mati, saudara, mati kecapean. Anda gak peduli anak Anda butuh kasih sayang, yang penting pelayanan saya. Loh, Anda gak butuh sama suami Anda pikir suami Anda sapi perah apa? Anda gak mikiri perasaan istri Anda, dia juga sudah capek ngurusi rumah, belum lagi ngajari anak, belum lagi ngerjakan ini, ngerjakan itu, belum lagi bantuin kerja. Dihargai saudara. Hormati orang tua kita juga, hormati pasangan kita, hormati anak-anak kita. Karena kita sedang bangun keluarga yang kuat, yang setuju katakan amin. Yang kelima, ciri-ciri keluarga yang kokoh. Yang kelima, memegang dan menjaga komitmen. Saudara, saya punya anak dari kecil, termasuk Melvin sama Valen, yang sudah anggap kami anak kami sendiri. Dari Melvin bayi, Brandon bayi, Valen bayi, kalau saya ngudang-ngudang, nanti papa pulang jam sekian ya nak, nanti kita main ya nak, saya ucapkan pulang jam sekian, saya pasti pulang jam sekian. Kalau sampai nggak bisa pulang jam sekian, saya telepon sebelumnya minta maaf. Walaupun Melvin dan Valen beda rumah, sejak bayi, kalau saya main ke rumahnya, halo Valen sayang, halo Melvin sayang, Sabtu depan Papa Long main sini lagi ya, masih bayi. Papa Long Sabtu depan main sini lagi ya sayang ya, main sama Melvin sama Valen ya. Sabtu depan saya ke sana. Walaupun masih bayi, mungkin ngomong apa aja nggak mudeng. Tapi kita belajar memegang janji, menjaga janji, memegang komitmen, menjaga komitmen, saudara. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi rumus cerai tidak ada, katakan kiri kanannya, tidak ada. Separah apapun keluarga Anda, ya sudah itu sampai mati. Sekarang Anda mau mengambil keputusan bagaimana? Kalau saran saya, bertobatlah, minta hikmat sama Tuhan, separah apapun. Kasih mereka dulu saudara. Itulah kenapa bimbingan pranikah di tempat kami itu sangat kami junjung prioritasnya. Karena kalau gagal, bukan orang tuanya saja yang gagal mendidik mereka, tapi gereja juga gagal membekali mereka. Bahkan kalau enggak sanggup untuk berubah, saya ngomong ke istri saya akan ngomong ke semua konselornya dan sudah diberitahukan. Kalau memang enggak bakal menikah, enggak bisa bersatu, batalkan. Pada saat pertama kali bangun sebuah keluarga baru, masing-masing individu itu harus punya niat untuk membentuk. Punya niat untuk membentuk, mempertahankan, dan memelihara pernikahan. Itulah komitmen. Katakan sama-sama dengan saya, membentuk. Mempertahankan. Memelihara pernikahan. Bentuk itu
ya terlibat di dalamnya. Bentuk dari omongan, dari kasih, dari perbuatan dibentuk. Nah yang seperti ini butuh konsisten, butuh dipertahankan. Terus walaupun fisik kita berubah. Loh saya tuh bersyukur tambah semakin dewasa semakin ganteng dibandingkan waktu muda dulu. Bapak ini GR, loh emang saya suka GR kok. Daripada Don ngapain, lebih baik kan GR. Tapi fisik kita boleh berubah. Tapi apa yang kita bentuk jangan dibubarkan sendiri. Jangan Anda langgar sendiri komitmennya saudara. Itu butuh dipertahankan dan dipelihara pernikahan kita. Inilah namanya komitmen. Keluarga yang kuat dibangun atas dasar komitmen yang kuat. Katakan sama-sama dengan saya, keluarga yang kuat dibangun atas dasar komitmen yang kuat. Untuk itulah saudara, kita lanjutkan mendatang. Keluarga yang kuat tidak lepas dari berbagai kesulitan. Keluarga yang kuat tetap ada perbedaan pendapat. Keluarga yang kuat tetap ada cobaan, ada kesusahan, sama seperti keluarga yang lain. Mereka juga mengalaminya, keluarga lain juga mengalami kekhawatiran. Mereka juga mengalami kehilangan pekerjaan di PHK atau bangkrut, ngalami. Siapa dipikir enggak? Ngalami enggak dapat pekerjaan, nganggur, ngalami. Keluarga yang lain dan keluarga kita juga bergumul untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi after pandemi, kembali ke zero. From zero to hero, kena pandemi from hero to zero mana ya, balik ke nol. Tapi kan kita hidup kan. Bahkan saya beritahu bukan hanya hidup loh saudara. Kita ini dipelihara luar biasa loh. Yang setuju katakan amin. Semua keluarga bergumul untuk memenuhi kebutuhan. Anak-anak dan orang tua kadang-kadang ya bantah-bantahan, beradu mulut. Kalau beradu mulut saran saya belajar diam. Cukup ngomong, kamu kok bentak-bentak papahan apa? Kenapa kamu nadanya meninggi itu kenapa? Sini duduk. Kenapa? Kalau saya simpel sekarang begitu. Dulu nadanya naik, tambah naik saya. Kenapa? Nantang lah, tak ambilin gelas. Ngomong sekali lagi gelasnya masuk mulutmu. Oh, kasar saya saudara. Sekarang saya belajar. Apa yang saya hancurkan saya bayar sendiri. Rugi saya, ngapain? Buat bayar sekolah masih bisa, buat makan masih enak. Ngapain saya mecah-mecah? Ngapain saya melukai orang, saya memasukkan orang ke rumah sakit? Ngapain? Belajar saudara. Jangan bangga kalau jadi pria yang kasar. Jangan bangga jadi wanita yang Wonder Woman yang kasar. Yang bisa menguasai suami atau anak-anaknya sampai wedi kabeh. Anakku tak liri motor wedi kabeh. Kok bangga ya loh. Saudara, semua keluarga mengalami masalah. Bantah-bantahan ya, beradu mulut ya. Apa yang membuat mereka berbeda? Tapi tetap ada perbedaan. Apa yang membuat mereka berbeda? Karena mereka memahami bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian atau covenant. Mau bantah-bantahan ya tetap jangan cerai. Masalah kayak apa? Pengangguran suami Anda? Tidak dapat pekerjaan di PHK? Anda harus pahami pernikahan itu perjanjian, covenant. Dan satu-satunya landasan agar perjanjian itu bisa bertahan adalah ketika anggota keluarga itu punya komitmen untuk bersama-sama dalam pernikahan. Yang setuju katakan amin. Tim pujian persiapkan diri. Iblis yang katanya tadi menyembah Allah, menyembah Yesus Kristus, akan selalu berusaha untuk memecah belah dan menghancurkan keluarga. Sekarang semua dihancurkan karena iblis tahu. Karena iblis tahu Tuhan itu menyayangi keluarga dan iblis akan hancurkan keluarga-keluarga. Iblis akan selalu berusaha untuk memecah belah dan menghancurkan keluarga.
tapi komitmen membuat mereka tidak menyerah terhadap satu sama lain. Ketika situasi tidak menyenangkan, ketika ada pihak keluarga yang mengecewakan, ada yang mendukakan hati papa mamanya, mendukakan hati anak-anaknya, ingat mereka harus punya dedikasi yang tidak tergoyahkan terhadap satu sama lain. Itulah suatu komitmen untuk bersama, baik suka maupun duka. Minggu depan kita belajar, hidup kita ditugaskan untuk memuridkan banyak orang. Minggu depan kita belajar bagaimana memuridkan anak-anak dalam keluarga. Itu buah Anda, saudara. Buah kasih Anda dan juga buah pelayanan Anda. Bagaimana anak-anakmu memandang Tuhannya. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu. Satu pujian. Janji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Itulah kenapa, saudara. Kalau Anda baca tadi, saat orang-orang yang dalam kondisi ditinggikan Tuhan, maka Tuhan buat covenant buat keluarganya. Bahkan Yesus dikatakan apa? Anak Daud, saudara. Dari tutur katanya Anda tahu Daud diproses. Anda tahu tutur kata itu apa? Tutur kata itu ucapan yang mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Tutur kata Anda kepada orang-orang terdekat Anda, tutur kata Anda kepada orang-orang di sekeliling Anda, itu dapat membuat sebuah nilai kepribadian tentang orang itu tanpa kita harus berkenalan banyak. Itulah kenapa bahasa Jawanya ada sebuah kata-kata, ojo ngimpi dadi wong dhuwur, yen akhire malah takabur. Biasa saja. Karena orang yang takabur itu berawal dari hatinya dan tercermin dari kata-katanya, saudara. Orang Jawa ngomong apa? Ojo ngimpi dadi wong dhuwur, yen akhire malah takabur. Ora popo dadi wong isor, sing penting ora lali andap asor. Enggak apa-apa untuk jadi kita selalu di bawah, merendahkan hati kita. Falsafah Jawa yang selalu ada dalam keluarga kami. Anda mau kaya apa? Perhatikan, santai saja. Yang penting
Tuhan mengasihi Anda dan Anda mengasihinya buat koneksi yang kuat dengan Tuhan. Kasih keluarga Anda yang juga katakan amin. Tutup Alkitab kita. Tuhan terima kasih untuk firman pagi ini. Kau bongkar sesuatu yang lama yang bertahun-tahun jadi kerak dalam keluarga kami. Kau pulihkan jiwa-jiwa yang terluka. Kau masuk, kau tembus roh kami sampai masuk ke roh yang paling dalam, mengubah jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akhiri ibadah ini, kau tidak akan pernah berakhir memproses kami. Jadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami memberikan persembahan, ajari kami punya hati yang mengasihi, yang memberikan, mengembalikan apa yang kau percayakan pada diri kami dan keluarga kami. Kami serahkan apa yang ingin kau berikan kami untuk memberikan persembahan buat-Mu Tuhan. Tutup bungkus persembahan kami dengan darah Yesus, sucikan dan kuduskan. Kau ajari kamu kapan waktu kami menabur dan kapan waktu kami menuai. Kami menuai sesuai dengan berkat-berkat yang kau berikan dalam keluarga kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa depanmu, masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Amin. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah umur panjang, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran kami mintakan buat Tuhan. Memberikan pada kita semuanya. Dan semua disediakan bagi orang-orang yang taat dan tunduk kepada Dia. Amin. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai akhir zaman. Yes. Dan kita semua yang diberkati Tuhan dan dibentuk Tuhan, dibuat keluarga yang kokoh, kita katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all. Amin. Kita percaya kasih Tuhan yang mengokohkan kehidupan keluarga kita. Amin. Amin. Kasihnya tak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan dengan GB Lamtera. Tuhan Yesus pasti memberkati.